yang sudah beberapa kali berusaha untuk menyuarakan, karena memang faktanya perjuangan dari teman-teman saudara-saudara saya masyarakat Sumberjo masih buntu juga. Maka ini adalah awal kita membuka tabir, kita membuka sebuah kebuntuan yang terjadi, yang sudah mengakar di Pemda Situbondo. Maka beberapa hari saya mengangkat isu yang sangat mudah, isu yang sangat gampang, yaitu tentang lokalisasi. Kenapa saya gunakan lokalisasi? Kenapa saya menggunakan perda yang sangat mudah? Di sini saya akan buktikan. Di sini saya akan buktikan bahwa peraturan yang sangat mudah, fakta yang bisa terlihat nyata, masih bisa dilanggar. Siapa di Situbondo yang tidak kenal GS? Siapa di Bondowoso yang tidak kenal GS? Semua kenal dengan namanya Gunung Sampan. Seakan-akan Bupati, Wabub, Kasat PPT itu mempunyai imunitas terhadap hukum. Ini yang nampak, saudara-saudara. Ini yang nampak, saudara-saudara. Apalagi anggaran kita, apalagi APBD kita. Barat, ini hanya upaya saya ingin melanjangi kabupaten kita dengan sesuatu yang nampak. Anak kecil saja bisa melihat. Tidak perlu orang pintar, tidak perlu seorang sarjana ekonomi, tidak perlu ada sarjana hukum. Bisa melihat 2004 perda dibuat dan digunakan hanya untuk sebuah kepentingan. Bahkan disebut di salah satu media online. Ternyata ketika Satpol PP mau melakukan sebuah tugasnya, kalau di Jakarta Setia Novanto terkenal dengan papa nitip saham, ya, minta saham. Ternyata di Situbondo juga baru viral bapak nitip pesan, bapak nitip pesan, bapak mata duit, bapak naik. Apa bapak ini di media, anggota dewan belum bisa membongkar. Biarlah kita dalam hati aja yang kita bicara. Siapa sesungguhnya bapak Satpol PP yang disebut? Allahu a'lam. Kita hanya mendoakan sang bapak, ketika dia sudah memperkosa hak rakyat, ketika dia sudah tidak menghargai uang rakyat, dengan membentukkan perda, kita doakan saja. Karena saya yakin masyarakat, meskipun tidak mempunyai senjata, meskipun tidak mempunyai tanda tangan yang bisa mempengaruhi kebijakan, namun saya yakin doa bapak-bapak, ibu-ibu yang teraniaya akan mempunyai efek langsung kepada beliau. Amin. 2004, 2015, 2019, 15 tahun. Kalau kita mempunyai anak kita sudah perawan, dan mungkin itu yang dipersiapkan untuk menjadi pengganti dari pelacur-pelacur sebelumnya. Saya hanya berdoa pribadi saya kurang tahu masyarakat Situbondo mengamini atau tidak. Ketika perda tidak dilaksanakan, maka di sana bebas. Ibu-ibu menjadi korban, ibu-ibu yang sholat rajin, ibu-ibu yang di luar tetap di rumah, akhirnya terjangkit penyakit dari suami-suami yang suka jajan di lokalisasi. Maulah ibu-ibu, seorang bayi yang pipi tanpa dosa
Tasbih masih ada azannya. Sebelum saya berhenti, saya ngasih jeda waktu untuk wabuk atau bupati menemui kita. Saya membuat waktu sambil saya berorasi untuk wabuk dengan bupati menemui kita. Sepakat, 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 sepakat. Jangan hanya ketika dimintain suaranya menemui rakyat seakan-akan menjadi malaikat yang mengemis-ngemis. Hari ini ketika saya selesai mengatakan dan ternyata kita dijadikan masyarakat lapisan kedua, ketika kita jadikan masyarakat yang tidak punya arti, maka saya akan sendirian yang akan melabrak tembok ini. Saya akan sendirian. Jika warga ingin ikut silakan, karena pagar ini adalah milik kita. Sepakat? Ya. Jadi saya kasih kesempatan selama saya bicara, karena ini bentuk kesopanan kami sebagai masyarakat Situbondo. Kami tidak akan berbuat anarkis kecuali kami disuruh, kami ditendang untuk berbuat anarkis. Semoga saja, karena ketika pemilu kita tidak apa-apa dulu ya, kita tidak apa-apa, kita selesaikan. Kenapa? Karena sudah panas. Ketika pemilu, mereka datang seperti malaikat dengan membawa segepok uang, dengan membawa beberapa barang, sembako, menemui, bahkan memegang tangan-tangan dari ibu-ibu yang baru datang dari sawah. Namun hari ini ada 5 lembaga yang berbicara di depan. Ada ibu-ibu yang rela berpanas-panasan. Ada bapak-bapak yang peduli tentang Situbondo. Ada saudara-saudara saya dari Bondowoso. Karena faktanya ketika hari puasa kemarin, salah seorang perangkat Bondowoso melaksanakan pesta di Gunung Sampan. Kedua, kenapa saya katakan seperti ini? Agar bapak-bapak ada persiapan. Agar bapak-bapak ada persiapan, kami tidak mendobrak bapak. Bapak polisi, bapak satpol, kami tidak mendobrak bapak. Silakan melaksanakan semua tugas dan kewajibannya. Biarkan darah kami mengalir untuk Situbondo. Biarkan darah saya mengalir untuk Situbondo ketika Ketua Desa Gera bicara. Tidak akan pernah mengatakan tidak ketika dia melawan sebuah kemungkaran. Ketika saya bicara akan melakukan demo maraton, saya buktikan. Dan hari ini saya mohon izin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin darah kami, mungkin darah bapak-bapak akan menjadi korban, akan menjadi tumbal untuk kemajuan Situbondo karena bencinya, karena tidak bertanggung jawabnya, dan mengentengkan kami sebagai kasta kedua. Ketika kami minta untuk ikut, kita tuntut di sini. Hari ini media nasional, mengatakan bahwa setelah dilakukan sidak ternyata sudah tidak ada. Bahkan dikatakan mereka melakukan secara diam-diam, mereka melakukan secara sembunyi-sembunyi. Percaya kalian kalau GS melakukan secara sembunyi-sembunyi? Percaya kalian Raja Wali melakukan secara sembunyi-sembunyi?
Kembali lagi kami dibohongi. Kembali lagi itu keluar dari salah seorang mulut pejabat kita. Jadi apa kabupaten ini? Hari ini, hari bulan Ramadan. Luruskan niat, luruskan niat, luruskan niat. Oke, terima kasih. Saya break dulu sambil menunggu dan mohon bapak-bapak untuk mengadakan beberapa persiapan ketika di sana tidak mau mendengar kami. Terima kasih. Saya break dulu. Silakan untuk bapak-bapak ibu-ibu untuk berpikir dulu untuk agar energi tetap ada. Terima kasih.